Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, apakah ayahmu orang terkuat di keluarga Tang kamu? Tanya Chu Feng. Ayahku adalah leluhur setengah bela diri peringkat 7. Dia memang orang terkuat di keluarga Tang kita, kata Tang Ying. Ayahmu adalah orang terkuat di keluarga Tangmu. Namun dia terluka karena serangan diam-diam. Jadi, mengapa keluarga Cao tidak mengambil kesempatan ini untuk menyerang keluarga Tang kamu? Mengapa mereka memberi ayahmu waktu untuk menyembuhkan lukanya? Chu Feng bertanya dengan sangat bingung. Orseng ini teman baik ayahku. Mungkin hati nuraninya sampai kepadanya, itu setelah dia melukai ayah aku dan tidak dapat melanjutkan. Dialah yang memohon kepada keluarga Cao untuk membebaskan ayahku. Selanjutnya, dia juga meminta waktu bagi ayah aku untuk menyembuhkan luka-lukanya. Selain itu, dia menyatakan bahwa dia akan berjuang untuk keluarga Tang kita. Namun jika keluarga Tang memberikan waktu kepada ayahku untuk menyembuhkan lukanya, dia tidak akan lagi melibatkan diri dalam masalah ini, kata Tang Ying. Oh, jadi seperti itu. Garis hitam mengalir di wajah Chu Feng saat dia berkata, seperti itulah. Namun tetap saja jika bukan karena teman baik ayah aku sudah terbunuh oleh keluarga Cao pada hari itu, kata Tang Ying. Hal ini menarik. Ini benar-benar sebuah drama, ucap Chu Feng sambil tersenyum ringan. Kemudian dia bertanya, lalu, berapa lama waktu yang diberikan keluarga Cao kepada ayahmu untuk menyembuhkan lukanya? Tanya Chu Feng. Kami masih punya 1 bulan lagi, kata Tang Ying. Maka seharusnya ada cukup waktu, kata Chu Feng. Cukup waktu untuk apa? Tanya Tang Ying. Aku harus pergi dan melenyapkan wanita iblis itu terlebih dahulu. Namun, karena aku sudah berjanji untuk menjadi pengawal kamu selama sebulan, aku harus melindungi kamu. Ini terutama ketika keluarga Tang kamu dihadapkan dengan musuh besar kamu. Pada saat itu, kamu harus berada dalam bahaya yang lebih besar. Sebagai pengawalmu, bagaimana mungkin aku tidak berada di sisimu? Namun jika diberi waktu sebulan, aku seharusnya bisa menyelesaikan untuk melenyapkan wanita iblis itu, dan kemudian datang untuk melindungimu, kata Chu Feng kepada Tang Ying. Chu Feng adalah seseorang yang mematuhi janjinya. Karena itulah, dia pasti akan melakukan apa yang dia janjikan. Chu Feng, tiba-tiba saja, ekspresi Tang Ying berubah. Dia mulai mengisap di bibirnya, dan seolah-olah dia merasakan semacam keluhan. Apakah ada yang salah? Tanya Chu Feng. Aku minta maaf. Ketika aku pertama kali melihat kamu, aku sengaja mencoba untuk bertengkar dengan kamu, kata Tang Ying. Aku sudah tahu, kata Chu Feng sambil tersenyum. Bahkan orang bodoh bisa mengatakan, bahwa kamu sengaja bertengkar dengan aku. Karena bagaimanapun, kamu bisa melakukan perjalanan melalui wilayah manapun di langit yang luas itu. Namun demikian, kamu bersikeras bepergian ke tempat aku berdiri, ucap Chu Feng. Karena itulah aku perlu minta maaf padamu. Aku memilih pertengkaran melawan kamu tanpa alasan sama sekali. Namun bukan saja kamu tidak menyimpan dendam, kamu bahkan menyelamatkanku dan banyak penjaga keluarga Tang kita. Karena kamu adalah penyelamat serta dermawanku, aku seharusnya membalas kebaikanmu tanpa syarat. Namun ketika kamu menyebutkan bahwa kamu ingin menemukan Demon Subduing Spring, aku mengajukan persyaratan, dan menuntut agar kamu menjadi pengawal aku. Kamu tidak hanya menyetujuinya, kamu sebenarnya juga rajin menghadapinya, dan memikirkan keselamatanku. Tapi, aku sudah jelas memperlakukanmu seperti itu, namun kamu masih memperlakukan aku dengan sebaik ini. Aku benar-benar malang, ucap Tang Ying. Saat Tang Ying mengucapkan kata-kata itu, air mata sudah ada di sudut matanya. Kemudian seperti air dari sungai, air mata tak terhentikan, dan menerobos bendungan untuk keluar dari matanya. Pada akhirnya, Tang Ying masih hanya seorang gadis yang baru saja mencapai usia dewasa. Namun demikian, temperamennya masih hanya seorang gadis.
Itu karena tidak banyak orang yang memperlakukannya dengan tulus dalam hidupnya, sehingga dia akhirnya terharu ketika bertemu seseorang seperti Chu Feng. Heh, jangan bertingkah seperti ini. Siapapun yang tidak tahu apa yang terjadi, mungkin mereka akan berpikir bahwa aku melakukan sesuatu untuk kamu, desak Chu Feng sambil tersenyum. Namun setelah mendengar itu, Tang Ying mulai menangis lebih keras. Berhentilah menangis. Jika kamu terus menangis, aku akan bertindak. Chu Feng tiba-tiba berkata. Bertindak? Bertindak apa? Tang Ying mulai bertanya pada Chu Feng dengan ekspresi bingung. Keluarga Tang kamu memiliki semua ahli itu. Bagaimana jika mereka memutuskan untuk membunuh aku karena marah? Jika aku benar-benar melakukan sesuatu padamu, kematianku akan dibenarkan. Namun sayangnya, aku belum melakukan apa-apa. Katakan padaku, apakah kematianku salah atau tidak? Jika kamu terus menangis, aku akan menjadi tidak tahu malu, dan orang menyangka kalau aku telah membawamu ke tempat tidur. Aku ingin kamu merasakan kemampuan aku. Seperti itu, bahkan jika keluarga Tang kamu membunuhku, aku tidak akan mati dengan keluhan, kata Chu Feng dengan senyum nakal di wajahnya. Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, bahwa Tang Ying tidak hanya berhenti menangis, dia bahkan tertawa. Dia melihat ke arah Chu Feng dan berkata, ketika aku pertama kali bertemu kamu, kamu cukup dingin. Namun tidak pernah aku harapkan, bahwa kamu sebenarnya penjahat. Semua pria adalah penjahat. Namun aku hanya akan bertindak seperti penjahat terhadap orang-orang yang punya kesan baik denganku. Namun demikian, jangan mengindahkan kata-kata aku barusan. Aku hanya bercanda denganmu. Chu Feng berbicara dengan benar. Kamu, mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Tang Ying yang percaya pada pesonanya, dia secara alami agak marah. Namun setelah memikirkannya sedikit, dia tidak keluar dengan temperamen rindu mudanya yang muda. Tapi sebaliknya, dia memaksakan amarahnya dan berbicara dengan Chu Feng dengan lembut. Chu Feng, aku sebenarnya bukan tipe orang yang pertama kali kamu temui. Aku hanya marah karena masalah perjodohan dengan keluarga Cao ini. Alasan untuk itu adalah, karena kakak laki-laki tertua aku dan saudara laki-laki kedua mengatakan bahwa, jika ayah aku tidak sembuh pada saat keluarga Cao menyerang kami, demi menjaga keluarga Tang kami, aku harus menikahi orang cacat itu, ucap Tang Ying. Apakah kamu ingin menikahi orang cacat itu? Tanya Chu Feng. Tentu saja tidak. Aku bahkan belum pernah bertemu dengannya sebelumnya, kata Tang Ying sambil menggelengkan kepalanya. Kalau begitu jangan, kata Chu Feng. Tapi kan, masalah ini sudah bukan sesuatu yang bisa aku putuskan, kata Tang Ying. Apa yang perlu ditakutkan? Ada aku bersamamu. Chu Feng berkata kepada Tang Ying dengan senyum berseri-seri. Aku juga akan melindungimu, tambahnya. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Tang Ying menjadi lamban lagi. Dia merasa seolah-olah tidak berani mempercayai apa yang baru saja dia dengar. Namun saat dia melihat Chu Feng yang memiliki ekspresi ketulusan di wajahnya, dia mulai tersenyum bahagia dan berkata, "Oke." Dia tidak mengerti mengapa. Namun setelah Chu Feng mengatakan kata-kata itu, dia mulai percaya padanya secara mendalam. Dia merasa bahwa Chu Feng benar-benar dapat melindunginya. Nona muda, ini buruk. Tiba-tiba saja, seorang gadis pelayan bergegas masuk. Bukankah kamu seharusnya melayani ayahku? Mengapa kamu lari ke sini? Tang Ying bertanya dengan tidak sabar. Nona muda, ini benar-benar buruk. Kamu harus segera melarikan diri. Grandmaster Kang Ping itu telah memberi makan bubuk tulang Master The Ghost Fiend Beast. Namun sayangnya, dia masih tidak dapat menyembuhkan cedera Tuan. Aku mendengar diskusi Tuan Muda Sulung dengan Tuan Muda kedua. Mereka mengatakan bahwa, mereka berencana untuk menikahi kamu dengan keluarga Cao, sebelum mereka menyerang keluarga Tang untuk menyelesaikan konflik dengan keluarga Cao, kata si gadis pelayan. Bagaimana ini bisa terjadi? Mendengar kata-kata itu, Tang Ying jatuh ke tanah. Dia memiliki ekspresi yang benar-benar sedih di wajahnya. Apakah kamu ingin aku membawa kamu pergi? Tanya Chu Feng. Aku tentu ingin melarikan diri. Namun sayangnya, aku tidak bisa mengabaikan keselamatan keluarga Tang, suara Tang Ying semakin rendah.
Tak perlu dikatakan lagi, saat ini dia merasa sangat tertekan. Oh, kalau begitu, bawalah aku supaya aku bisa melihat ayahmu. Aku juga seorang spiritualis dunia. Aku juga memiliki beberapa pemahaman tentang teknik penyembuhan. Mungkin aku bisa memberikan bantuan, kata Chu Feng. Bagaimana mungkin aku lupa tentang itu? Baiklah, mari kita segera pergi. Ucap Tang Ying sambil berdiri, lalu meraih tangan Chu Feng, dan mulai bergegas keluar. Nona muda, kamu tidak bisa pergi ke sana. Apakah kamu lupa, bahwa Tuan secara pribadi telah memerintahkan agar kamu tidak diizinkan memasuki kamar tidurnya? Gadis pelayan itu berkata. Kami tidak punya waktu untuk khawatir tentang itu, balas Tang Ying yang mengabaikan gadis pelayan itu. Dia dengan erat meraih Chu Feng, dan bergegas keluar dengan langkah cepat. Pada saat itu, Chu Feng adalah harapan terakhir baginya. Dia telah menempatkan semua harapannya pada Chu Feng. Mengikuti Tang Ying, Chu Feng segera tiba di kamar tidur kepala keluarga Tang. Beberapa tokoh dikumpulkan di kamar tidur kepala keluarga Tang. Di antara mereka adalah saudara ketiga Tang Ying, Tang Yong. Selain itu, ada juga dua pria lain. Kedua pria itu jauh lebih tua dari Tang Yong. Yang tertua di antara mereka sebenarnya berusia lebih dari 5.000 tahun. Adik perempuan, mengapa kamu ada di sini? Bukankah ayah memerintahkan agar kamu tidak diizinkan memasuki tempat ini? Tanya Tang Yong. Setelah melihat Tang Ying dan Chu Feng, Tang Yong tidak hanya berjalan ke arah mereka dan menyebut Tang Ying sebagai adik perempuan, tapi kedua lelaki lain juga berjalan ke arah mereka dan menyebut Tang Ying sebagai adik perempuan juga. Chu Feng terkejut dengan adegan ini. Dia benar-benar tidak pernah berharap, kalau kakak laki-laki Tang Ying setua ini. Jika dinilai oleh ini, kakak tertua Tang Ying berusia lebih dari 5.000 tahun lebih tua darinya. Kesenjangan usia yang sebesar ini, itu tidak mungkin dibicarakan sebagai saudara kandung dalam kekuatan kecil. Alih-alih, itu haruslah hubungan leluhur dan keturunan seseorang. Sebagai contoh, pendiri Akademi Azure Dragon. Pendiri Azure Dragon, dia baru berusia lebih dari 1.000 tahun. Selanjutnya, jika bukan karena harta yang ditinggalkan oleh King Xuantian, dia tidak akan mampu bertahan selama lebih dari 1 milenium. Karena bagaimanapun, kultivasinya sangat lemah. Namun tiga kakak laki-laki Tang Ying ini, semuanya bisa hidup setidaknya 10.000 tahun atau lebih. Alasan untuk itu adalah, karena mereka semua ahli tingkat leluhur setengah marsial. Ini adalah perbedaan antara bidang kultivasi. Tidak hanya kultivasi seseorang akan meningkatkan kekuatan seseorang, tapi itu akan memperkuat semua aspek diri sendiri. Sedangkan untuk kakak tertua Tang Ying, ia adalah leluhur setengah bela diri peringkat 6. Dia memiliki kekuatan terkuat di antara saudara-saudara keluarga Tang. Meskipun usianya lebih dari 5.000 tahun, namun jika dibandingkan dengan para ahli di tanah suci bela diri, ia akan terlihat sangat luar biasa karena bisa mendapatkan tingkat kultivasinya saat ini hanya dalam 5.000 tahun. Dan bahkan, dia bisa dianggap sebagai seorang jenius kultivasi bela diri. Namun demikian, Chu Feng merasa bahwa dia tidak akan dianggap jenius di alam biasa 100 perbaikan. Paling-paling, dia akan dianggap berbakat. Alasan untuk itu adalah, karena Chu Feng telah mendengar dari ayahnya bahwa, hanya orang-orang yang memiliki kekuatan pertempuran yang luar biasa yang akan dianggap jenius di alam biasa ratusan penyempurnaan. Contohnya adalah klan surgawi. Saudara tertua, saudara kedua, saudara ketiga, ini Chu Feng. Dia adalah orang yang membunuh binatang Gosfien. Tidak hanya Chu Feng memiliki kekuatan yang luar biasa, dia juga seorang spiritualis dunia jubah naga Mark Royal. Dia mengatakan bahwa dia ingin membantu mengobati luka ayah, kata Tang Ying buru-buru. Segera, kakak tertua Tang Ying menggunakan pandangannya yang dalam untuk mengukur Chu Feng. Kemudian, dia mengungkapkan senyum ringan, dan berkata dengan nada yang tidak sopan atau sombong. Senang bertemu denganmu, Brother Chu Feng. Aku kakak tertua Tang Ying, Tang Long. Orang bisa mengatakan bahwa dia adalah orang yang berpengalaman. Saudara Chu Feng, aku saudara kedua Tang Ying, Tang Hu.
Aku telah mendengar tentang kamu dari saudara lelaki ketiga aku. Keduanya benar-benar tidak masuk akal. Aku harap kamu tidak tersinggung, ucap Tang Hu. Kakak kedua Tang Ying juga berjalan menuju Chu Feng untuk berbicara dengannya. Jika dibandingkan dengan kakak tertua Tang Ying, kakak laki-lakinya yang kedua jauh lebih antusias dan sopan. Dengan cara yang sama, ia juga tampak lebih palsu. Meskipun Chu Feng masih muda, dia telah mengalami banyak hal. Dengan demikian, indera persepsinya sudah sangat kuat. Dia umumnya mampu membedakan apakah orang memperlakukannya dengan tulus, ataukah ada maksud lain. Adapun kakak laki-laki tertua Tang Ying dan kedua, itu sudah jelas bahwa mereka tidak menyambut Chu Feng dengan tulus. Tidak perlu menyebutkan hal-hal yang terjadi di masa lalu lagi. Bolehkah aku melihat kepala keluarga Tang? Tanya Chu Feng. Teman kecil, apakah kamu benar-benar seorang spiritualis dunia jubah naga Mark Royal? Tanya seseorang. Tepat pada saat ini, seorang pria tua dengan rambut pirang panjang yang mengenakan jubah spiritual dunia Royal Cloak, mereka perlahan-lahan keluar dari kedalaman kamar tidur. Kultivasi pria tua itu tidak terlalu kuat, dia hanya peringkat 1,5 martial ancestor. Namun demikian, dia sudah sangat tua. Dia mungkin berusia lebih dari 10.000 tahun. Di usianya, wajahnya harus dipenuhi keriput dan bintik-bintik tua. Namun luar biasanya, dia tidak memiliki hal seperti itu. Tidak hanya wajahnya yang tidak memiliki kerutan atau bintik-bintik penuaan, wajahnya juga sangat cerah, dan itu sebanding dengan kulit bayi. Dan bahkan, seluruh tubuhnya berkilauan, itu seolah-olah dia adalah immortal yang hidup. Tanpa orang lain menyebutkannya, Chu Feng tahu bahwa dia pastilah yang dibicarakan oleh spiritualis dunia naga Mark Royal Tang Ying, yang disebut Grandmaster Kang Ping. Grandmaster Kang Ping, Chu Feng benar-benar seorang spiritualis dunia jubah naga Mark Royal, kata Tang Ying. Memang benar, adik perempuan aku dan banyak penjaga keluarga Tang kami, semuanya mengalami kemampuan saudara Chu Feng. Tang Yong menambahkan. Oh, namun dengan sombongnya, Grandmaster Kang Ping itu mulai mengukur Chu Feng dengan tatapan tidak percaya. Benar saja, seperti yang dikatakan Tang Ying, Grandmaster Kang Ping ini sangat sombong. Meskipun kultivasinya hanya dari peringkat 1,5 martial ancestor, tapi ada banyak penghinaan dalam tatapan yang dengannya dia memandang ke Chu Feng. Melihat bahwa sikap Grandmaster Kang Ping itu tidak baik, Chu Feng juga tidak menghadapinya dengan senyum. Sebagai gantinya, dia dengan dingin berkata, "Apa ini? Apakah aku perlu kamu memeriksa, dan memverifikasi apakah aku seorang spiritualis dunia jubah naga tanda atau tidak?" Tanya Chu Feng. Haha, tidak perlu untuk itu. Hanya saja teman kecil, orang tua ini telah berlatih teknik formasi spiritual selama tidak kurang dari 10.000 tahun. Sejak aku mulai berlatih teknik formasi spiritual, aku telah mempelajari teknik penyembuhan dengan cermat. Itulah alasan mengapa aku akhirnya menunda kultivasi bela diri aku. Selain itu, tidak mungkin bagiku untuk hanya menjadi peringkat 1 leluhur marsial. Namun demikian, upaya susah payahku tidak sia-sia. Saat ini, tidak ada seorang pun di wilayah yang diperintah oleh Paviliun Lu yang tidak tahu tentang aku, Kang Ping. Meskipun aku tidak berani membual tentang hal lain, tapi aku berani mengatakan bahwa aku, Kang Ping, tidak ada duanya dalam hal menyembuhkan orang lain. Cedera kepala keluarga Tang terlalu serius. Bukannya aku tidak bisa menyembuhkannya. Namun sebaliknya, itu karena aku tidak dapat sepenuhnya menyembuhkannya dalam waktu 1 bulan. Bahkan ketika aku tidak dapat menyembuhkannya, dan untuk teman kecil, apakah kamu benar-benar yakin bahwa kamu ingin mencoba untuk menyembuhkannya? Grandmaster Kang Ping berkata kepada Chu Feng. Hanya karena itu adalah luka yang tidak bisa kamu sembuhkan, apakah itu berarti orang lain juga tidak bisa menyembuhkannya? Chu Feng membantah. Begitu Chu Feng mengucapkan kata-kata itu, ekspresi Grandmaster Kang Ping berubah. Ekspresi tidak senang muncul dalam pandangannya. Namun demikian, dia tidak mengungkapkan ketidaksenangannya. Sebagai gantinya, dia tersenyum dan berkata, "Jika teman kecil ingin mencobanya, aku secara alami tidak akan menghentikan kamu.
Hanya saja, ucap Grandmaster Kang Ping sambil memandang keempat saudara Tang family, cedera ayahmu sangat serius. Itu sudah melukai jiwanya. Aku hanya bisa menstabilkan cederanya, itu melalui pembentukan formasi yang telah aku bentuk dengan upaya yang sangat cermat. Meskipun aku tidak dapat menyembuhkannya dalam waktu 1 bulan, tapi tetap saja aku telah melestarikan hidupnya. Namun jika seseorang memutuskan untuk mengambil inisiatif sendiri dan menghancurkan apa yang telah aku siapkan, ayahmu mungkin berakhir kehilangan nyawanya dalam proses itu. Pada saat itu, aku tidak akan bertanggung jawab untuk itu, ucap Kang Ping. Mendengar kata-kata itu, Tang Long, Tang Hu, dan Tang Yong, semuanya mengungkapkan ekspresi yang sulit. Karena ini menyangkut kehidupan ayah mereka, maka secara alami mereka tidak akan berani bertindak sembarangan. Saudara Chu Feng, kami berterima kasih atas niat baik kamu. Setelah ragu-ragu untuk beberapa waktu, Tang Long berkata kepada Chu Feng sambil tersenyum. Bukannya kami memandang rendah kamu. Hanya saja, Grandmaster Kang Ping benar-benar seseorang yang memiliki pengetahuan besar tentang teknik penyembuhan. Jadi, aku pikir akan lebih baik mendengarkannya. Hanya dalam 2 jam, aku akan bisa menyembuhkan ayahmu sepenuhnya. Jika aku tidak dapat mencapai itu, kamu semua dapat melakukan apa yang kamu inginkan dalam hidup aku, kata Chu Feng. Chu Feng, apa yang kamu katakan? Tidak perlu bagi kamu untuk mempertaruhkan hidup kamu seperti ini, seru Tang Ying. Mendengar kata-kata itu, Tang Ying sangat terkejut. Dia buru-buru pindah ke Chu Feng, dan menasihatinya untuk tidak melakukannya. Lagi pula, dia tidak ingin Chu Feng kehilangan nyawanya karena masalah keluarganya. Yakinlah, aku memiliki kepastian dalam kesuksesan, ucap Chu Feng. Chu Feng dengan ringan menepis tangan Tang Ying yang meraihnya, dan dia menunjukkan padanya untuk tidak khawatir. Melihat Chu Feng bertindak sepercaya diri ini, Tang Long dan saudara-saudaranya juga mengungkapkan ekspresi terkejut. Namun dibandingkan dengan Tang Yong, tatapan Tang Long dan Tang Hu mengandung sedikit keraguan. Mereka berdua tidak tahu banyak tentang Chu Feng, tapi mereka juga tidak melihat kemampuannya. Dengan demikian, mereka tidak yakin apakah Chu Feng benar-benar mampu, ataukah dia hanya sesumbar saja. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.